Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftah lana abwaab ar-ridha wa at-taysir wa tughlis biha abwaab asy-syarri wa at-ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan memberikan kita kemudahan dalam urusan kita. Lahadiyah wa kulli hadihi salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati semua sesepuh, semua orang tua, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di mushola al-musallin. Semoga Allah memberikan kesehatan, rahmat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada subuh hari ini kita masih bisa hadir di rumahnya yang mulia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya masih di bulan Syawal, kami ucapkan al-a'lim wal fatihin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini telah melaksanakan tarbiyah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Iman kita menjadi kuat dan kita semakin istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah sehat Bapak ya. Baik, kita ngaji lagi. Kita ngaji kitab Nasrul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah. Kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengarang kitab Fathul Bari dan kitab Bulughul Maram. Kitab ini cuman bedanya dengan Bulughul Maram. Kalau Bulughul Maram itu hadis semua, hadis Nabi. Kalau kitab Nasrul Ibad ini ada hadis Nabi, ada asar para sahabat, perkataan para sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian juga ada kaulnya
para salafus saleh, para imam-imam. Pembahasan selanjutnya adalah sebuah hadis musalsal bil awlawiyah. Hadis yang bersambung dari Abdullah bin Umar dan Amr bin As dari Nabi SAW. Ini kita bahas sepintas saja karena di kultum Ramadan kemarin sudah kami sampaikan juga. Hadis yang berbunyi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimun, orang yang penyayang. Yarhamuhum, orang yang penyayang, dia senantiasa disayangi oleh Ar-Rahman. Siapa itu? Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang welas asih. Ada orang itu welas asih, mudah ternyuh, mudah kasihan ya, kalau dengar atau melihat suatu kesedihan dari saudaranya, gampang ternyuh, memiliki rasa iba yang begitu besar. Orang yang seperti ini akan disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi, sayangilah olehmu apapun yang ada di bumi ini dari makhluk-makhluk Allah, terutama kaum muslimin sama hamba-hamba Allah, kaum muslimin, kaum mukminin, mukminat, sayangilah semua yang ada di muka bumi ini, termasuk juga hewan di tumbuhan, sayangi, jangan disakiti. Dan banyak di sekeliling kita ini kucing, Pak. Ya. Banyak berkeliaran, baik yang hidup di rumah maupun di lingkungan kita yang berkeliaran. Termasuk hamba Allah juga, termasuk dia makhluk kita Allah. Jangan kita sakiti, sayangi. Kalau bisa kita kasih makan, ibarat kita sedekah. Maka yarhamkum man fis sama, maka akan menyayangi kamu apa yang ada di langit, yaitu para malaikat. Allah dan para malaikatnya akan menyayangi orang yang penyayang kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah, manusia, hewan. Ini kebaikan. Apabila menyembelih binatang juga harus tajam pisaunya supaya dia tidak terlalu sakit. Ini juga bentuk rasa sayang. Baik, kita sepintas saja. Bahkan termasuk menyayangi sama kaum muslimin itu adalah mendoakan, ya, mendoakan sesama saudara kita, sama kaum muslimin. Misalnya doanya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita memiliki sifat penyayang pada siapapun. Dan ini banyak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian kita masuk ke bab yang as-sunai, bab yang kedua. Di dalam bab kedua ini terdapat 30 mau'izah, ada 30 nasihat, arba'atun akhbar, 4 berupa akhbar, wal baqi asar. Ada akhbar, ada asar. Akhbar ini hadis. Dalam istilah ilmu agama itu ada akhbar, ada asar. Kalau disebutkan akhbar, maka akhbar ini adalah
hadis Nabi SAW. Apabila disebutkan asar, maka itu adalah perkataan para sahabat. Yaitu sebuah hadis maruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya dia Rasul bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billahi wan naf'u lil muslimin. Khaslatani, dua perilaku la syai'a, tidak ada sesuatu apapun afdalu, yang lebih utama minhuma, dari keduanya. Jadi ada dua perilaku ini perilaku paling utama, tidak ada yang lebih baik dari itu. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Dengan iman kita bisa bangun malam. Dengan iman kita bisa berangkat ke masjid sebelum subuh, sebelum azan, untuk sholat berjamaah. Dengan iman kita bisa ikut ngaji. Dengan iman kita bisa melakukan shaum Ramadan. Dengan iman kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Ya. Ayatnya shaum Ramadan dengan ayat sholat Jumat itu sama. Ya. Kalau shaum ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau tentang sholat Jumat ya ayyuhallazina amanu juga. Ya. Jadi yang berangkat sholat Jumat itu adalah orang yang beriman. Orang Muslim belum tentu sholat Jumat. Buktinya apa, Pak? Buktinya pas sholat Jumat masih banyak kaum muslimin yang berseliweran di jalan. Ya. Makanya ayatnya adalah ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalati yaumil jum'ah. Wahai orang yang beriman, apabila dipanggil, apabila datang panggilan untuk sholat Jumat, maka fas'au, bersegeralah. Jadi iman ini adalah sesuatu yang paling utama. Dengan iman kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun imannya sebesar biji sawi, akan dikeluarkan dari api neraka. Jadi apabila ada keimanan di dalam hati kita, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Serendah-rendahnya iman itu apa, Pak? Membuang budi di jalan, atau apa lagi? Adanya rasa malu. Adanya rasa malu. Kalau orang tidak beriman, tidak punya iman. Jadi perkara yang paling utama yang ada pada diri seseorang itu adalah iman. Kemudian wan naf'u lil muslimin, yaitu berbuat sesuatu yang manfaat bagi orang-orang Islam. Jadi orang yang manfaat bagi lingkungan, bagi keluarganya, bagi kaum muslimin yang lainnya. Yaitu dari perkataannya, ucapannya manfaat, mengajarkan orang ilmu, mengajarkan orang lain kebaikan, mengajarkan orang sesuatu yang belum dia ketahui. Ini namanya manfaat dengan ucapannya. Kemudian apabila dia memiliki jabatannya ini bermanfaat juga bagi kemaslahatan ummah. Jadi jabatannya tidak dipergunakan untuk sekedar meraih kenikmatan dunia untuk dirinya atau keluarganya saja, tapi dengan kedudukannya,
dengan jabatannya bermanfaat bagi kaum muslimin yang lainnya, memudahkan urusan orang lain, menolong orang-orang yang tertindas, menolong orang-orang yang terzalimi, atau bermanfaat bagi orang lain dengan hartanya, membantu orang-orang yang kelaparan, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang berutang. Kemudian atau bermanfaat dengan tenaganya. Tidak ada ilmu, mungkin ilmu pas-pasan, harta juga ya pas-pasan buat sendiri, tapi badannya kuat, badan besar, membantu orang dengan tenaga. Misalnya ada orang tua yang kesulitan, sedang mengangkat barang, dibantu untuk diangkatin. Kalau di zaman Rasul itu membantu orang naik ke atas kudanya, membantu orang naik ke atas ontanya, itu dipegang, dinaikin barang. Jadi dua hal apabila dimiliki oleh seseorang, maka itu adalah sebaik-baiknya, seutama-utamanya yang dia miliki. Itu jadi orang yang beriman kepada Allah dan bermanfaat bagi kaum muslimin, bermanfaat bagi orang lain. Nanti ada hadis lain yang menjelaskan ini, yang sering kita dengar, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain di sejalan di sini. Jadi di sini ajaran Islam ini tidak mengajarkan kita semata-mata hanya sholat saja, puasa, baca Quran, zikrullah, tetapi bagaimana mengajarkan agar kita berkasih sayang baik kepada sesama hamba-hamba Allah, sesama umat Nabi Muhammad SAW, dan kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Kemudian hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi al-zulma ala ahadin ghufira lahu majana. Man asbaha, barang siapa, asbaha masuk di pagi hari, ya, pagi hari seperti ini, kemudian la yanwi, tidak ada niat di hatinya, al-zulma, untuk menzolimi, ala ahadin, kepada orang lain, tidak ada niat buruk kepada orang lain di pagi hari. Ghufira lahu, maka diampuni baginya dosa-dosanya, majana, diampuni baginya dosa-dosanya. Wa man asbaha, dan barang siapa yang di pagi harinya, masuk pagi hari, yanwi, berniat nusrata al-mazlumi, pagi-pagi ini berniat untuk menolong orang yang terzolimi. Pagi-pagi berniat untuk menolong orang yang teraniaya. Wa qada'a, dan memenuhi hajati, dan memenuhi hajatnya, keperluannya, hajat kaum muslimin, kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah, maka baginya pahala seperti melaksanakan pahala haji mabrur. Jadi pagi-pagi dia berniat, dia mendengar kabar bahwa ada saudaranya yang sedang teraniaya, tidak memiliki kekuatan, lemah secara finansial, tidak memiliki keyakinan. Dia berniat, saya membantu dia, saya menolong dia. Nanti siang saya akan datang, saya akan bantu. Nah, ini baru niat untuk membantu saudaranya, maka dia mendapatkan pahala seperti haji mabrur.
Kalau penjahat beda, Pak. Kalau koruptor beda. Ntar nih mana yang mau digarap, gitu ya, rasanya. Mana yang mau diproyekin nih, mana yang akan dia makan. Tidak peduli apakah itu halal atau haram. Tapi kaum muslimin, orang mukmin itu pagi-pagi bangun tidur sudah berniat baik. Waqala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah, ahabbul ibadi ila Allah Ta'ala. Ahabbul ibadi, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu hamba itu? Anfa'un nas linnas, yaitu manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Anfa'un nas linnas, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi disebutkan dengan perkataannya, dengan nasihatnya, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kedudukan yang dia miliki. Dia banyak membantu, tidak mempersulit, sebaliknya tidak mempersulit urusan kaum muslimin. Jadi dimudahkan, agar nanti pun dimudahkan oleh Allah urusannya. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa afdalul a'mal, dan seafdal-afdalnya amal, maksudnya amal perbuatan yang paling utama, idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Idkhalu, memasukkan kegembiraan, kebahagiaan ke dalam hati orang mukmin. Jangan ucapannya nakutin orang terus, ya, ucapannya nakutin orang, bikin orang sedih. Ada orang sakit, wah itu udah tanda-tandanya tuh, gitu kan? Aduh pusing, sakit nih tengkuk, itu tanda-tandanya. Dikit lagi malaikat Israel datang, ya kan? Harusnya dihibur itu, Pak. Ya, dihibur, udah apa-apa. Pijitin, ini saya kerokin, barangkali masuk angin, gitu kan? Nah, jangan malah nakut-nakutin, jangan malah bikin orang tambah takut. Udah sakit, wah ini kamu udah lama lagi kan? Udah deket nih waktunya, ya. Harusnya dihibur, udah nggak apa-apa, sabar. Ya, kalau lagi sakit itu Allah angkat derajat, ya. Allah angkat derajatnya, Allah membiarkan sakitnya. Ya. Atau lagi istilahnya kekurangan harta, nah, besok mungkin ada barangkali. Ya. Jadi menggembirakan orang lain. Sebenarnya penceramah yang suka beri humor itu bagus, Pak. Orang yang tadinya galau, sedih di rumah, namanya kita ikut kan, inna sa'yakum lasyatta. Kehidupan kita ini banyak macam-macam problema kita ini. Yang hadir di majlis taklim dalam maulid Nabi atau tablik akbar yang diisi oleh ustaz-ustaz besar itu, yang punya rasa humor tinggi itu macam-macam kan. Mungkin dia punya problem masing-masing. Duduk di situ, dengar ustaz itu ceramah. Ustaz itu punya nilai humor yang tinggi. Yang tadinya sedih, buat senyum aja susah. Ya. Buat senyum aja susah. Akhirnya dengan guyonan dari penceramah tadi dia ketawa, dia bisa senyum, dia bisa melupakan sejenak daripada permasalahan. Nah, itu termasuk idkhalus surur, memasukkan kegembiraan di hati orang lain. Ya. Nah, ini adalah seafdol-afdolnya perbuatan idkhalus surur batarusul ala qalbil mu'min, masukin kegembiraan di hati orang lain. Kemudian
Yatrudu anhu ju'an. Yatrudu yaitu melenyapkan anhu darinya rasa lapar. Misalnya ada orang belum makan, lapar, kita kasih makan. Udah lemes. Kadang orang udah lemes Pak, tamunya udah 2 jam di rumah. Ya kan, bawa mobil dari Bandung misalnya ke Jakarta, ngobrol 3 jam gak dikasih makan. Kasihan, udah bawa mobil nggak macet. Sampai di rumah, tuan rumah ngobrol aja kemana-mana kan, lupa ini tamu udah lemes. Nah ini harusnya dijamu tamunya, dikasih makan. Ayo makan dulu, nanti kita baru ngobrol. Ini termasuk perbuatan yang utama. Nabi Ibrahim itu kalau mau makan, beliau cari orang, cari teman, cari sampai berjalan bermil-mil untuk diajak makan. Masya Allah. Makanya beliau digelari dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Jadi kalau makan ajak tetangga, ajak teman, yuk makan yuk bersama ke Kokom, ya. Jangan makan sendiri aja. Karena ini sunnah, ya. Terutama orang-orang yang memang belum makan, orang-orang yang lapar, melenyapkan rasa lapar dari seseorang. Luar biasa ajaran Islam. Au yakshifu anhu karban, atau yakshifu melenyapkan dari seseorang itu karban, kesusahannya. Itu luar biasa. Melenyapkan kesusahan orang itu banyak. Kesusahan orang diangkat, dibantu. Atau kata Nabi, yaqdi lahu daina, atau membayarkan hutangnya. Ini tingkat tinggi kalau sampai makom itu, sudah sampai makom itu ada orang yang berhutang, kenapa ngelamun, ternyata kontrakannya udah 3 bulan dibayar, ada gitu. Akhirnya ya, sama yang punya rumah, ya udah deh pindah aja gitu. Yang mau pindah, pikir lagi mau pindah kemana, sementara kontrakan nggak ada. Akhirnya ada sahabatnya, orang baik, memang berapa 3 bulan kontrakannya, 3 juta, kita saya bayarin. Masya Allah, saya bayarin. Atau ada saudara kita misalnya, dia punya motor, suatu ketika jalan kaki, memang motornya kemana? Motor saya cicilannya udah 2 bulan gak dibayar, sementara ditarik dulu sama leasing. Nah, emang berapa 2 bulan itu? Sekian. Yaudah nanti kita ambil. Ini ada bahkan seperti itu. Saya bertemu dengan orang-orang seperti itu. Nah ini adalah perbuatan-perbuatan utama. Tidak disebutkan oleh Rasul di sini orang yang sholat malam sampai kakinya bengkak, tidak. Mudah, ya. Puasa sebulan itu juga mudah, Allah mudahkan. Tapi berat ketika kita membantu orang lain, orang yang berutang, orang yang belum makan. Mana yang banyak ibadah kita? Ini namanya ibadah mahdoh, ghairu mahdoh. Ibadah vertikal, ibadah horizontal. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Semuanya sudah dipraktikin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalau kita baca sirah bagaimana Rasul Sallallahu. Jadi bagaimana baik kepada sesama hamba-hamba. Banyak sekali. Banyak sekali. Mudah-mudahan kita dilembutkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mampukan bisa menjadi hamba Allah yang bermanfaat bagi hamba Allah yang lain.
sampai jumpa. Baik. Wa khoslatani la syai'a akhbas. Ada dua perkara yang sangat buruk. Tidak ada yang lebih buruk dari itu. Tadi perkara yang sangat baik itu iman kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama kaum muslimin. Nah, kebalikannya, perkara yang paling buruk yaitu paling najis, paling jelek sekali yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah. Ini termasuk kezaliman yang besar. Dalam Al-Quran Allah sebutkan inna syirka la zulman azim. Syirik itu kezaliman yang sangat besar. Ini perkara yang syirik, baik syirik itu yang tampak maupun syirik itu tidak tampak. Kalau yang tampak jelas, misalnya dagangan lagi sepi di toko, pergi ke Gunung Kawi minta sorong, dia kan ada begitu ya. Kalau dagangan sepi pulang kampung, harusnya bangun malam, sholat tahajud, minta kepada Allah. Jangan datang orang sakti, minta air, ntar kiosnya disiram, ciprat-cipratin pakai air. Tidak. Bangun malam, istighfar, menampun kepada Allah, kemudian sholat duha, minta rezeki kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita menyembah. Nah, syirik itu termasuk syirik yang jelas. Kemudian ada syirik khafi yang tersembunyi. Syirik yang tidak tampak. Jadi syirik itu seperti semut hitam di atas batu yang hitam, malam yang gelap. Tidak nampak syirik itu, terutama yang ada di hati kita. Yaitu apa? Tidak ikhlas dalam beribadah. Sepertinya kita mengajak orang kepada Allah, namun pada dasarnya supaya orang kagum sama kita. Ayo menyembah Allah, taat pada Allah. Tapi sebenarnya dalam hatinya agar orang kagum, agar dia banyak follower, gitu kan? Sekarang medsos banyak, agar banyak yang follower. Untuk mencari eksistensi dirinya, itu juga termasuk syirik. Karena di dalam hatinya ada niat-niat yang lain. Jadi ini adalah perkara yang paling buruk. Kemudian wadurru bil muslimin, yaitu membahayakan orang-orang Islam, membahayakan kaum muslimin, baik dengan lisannya. Padahal Rasul mengatakan orang muslim yang baik adalah orang yang selamat, orang yang orang lain selamat dari lisannya. Maksudnya apa? Lisannya tajam, suka marahin orang, suka mencaci orang, suka menghina orang, suka memaki orang, suka membuka aib orang lain, suka menggibah. Nah, ini namanya membahayakan orang lain dengan lisan, atau dengan perbuatannya dapat mencelakakan orang lain. Kita mungkin pernah lihat orang terpeleset di jalan dengan motor. Ternyata ada orang yang buang minyak ke situ, oli dibuang ke jalan. Itu namanya membahayakan orang lain. Nah, ini adalah perbuatan yang paling buruk dan sesuatu yang paling jelek. Jangan kita menjadi orang yang membahayakan orang lain, termasuk dengan
Sekarang ini zaman milenial, jangan modern, zaman medsos. Jadi apa-apa cepat apa-apa cepat dikomentari. Harusnya saring sebelum sharing. Kalau kita tidak jangan dikomentari. Ini dikit lagi nih Pak. Sekarang udah mulai rame di medsos tadi. Ya Allah. Udah mulai rame mencaci, menggibah terkait dengan akan adanya pilpres. Ini saya sudah lihat di medsos itu yang hina-hina antara kubu ini, kubu itu. Padahal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda pilihan ya, tidak mengapa, tapi kita jangan saling caci. Biasa saja, itu hanya untuk urusan dunia saja. Di Lauhul Mahfuz sudah tertulis Pak, siapa nanti yang bakal jadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sudah ada di Lauhul Mahfuz. Allah tentukan. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya, di surat Al-Imran ayat 245. Allah lah yang menaikkan seseorang raja dan menurunkan orang lain. Menaikkan seseorang itu dari Allah. Cuman kita yang panas. Pengalaman dari yang lalu itu sampai satu keluarga berantem, teguran gara-gara satu cebong satu kampret. Ya udah nggak ada lagi istilah ini, tidak usah, tak pantas. Kita kaum muslimin tidak usah ikut-ikutan. Kita ngaji tidak usah ikut-ikutan yang paling benar dari. Nggak ada manfaatnya, tidak menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita berdoa, Allahumma rzuqna imaman adilun, Allahumma rzuqna imaman sholihun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami bangsa kami ini pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, yang takwa kepada Allah. Bukan melaknat, bukan mencaci. Hati-hati ketika jangan sampai menimbulkan kemudaratan pada dirinya sendiri. Mudarat bagi diri sendiri bagaimana? Ternyata apa yang dia share itu dianggap melanggar undang-undang ITE. Akhirnya ditangkap. Diperiksa oleh polisi dan juga merugikan dirinya sendiri. Atau ketikannya tadi menimbulkan kegaduhan tengah-tengah bangsa kita. Nah, ini sebenarnya sudah dilarang oleh Rasul SAW, dan ini adalah perbuatan paling buruk, yaitu perbuatan yang menimbulkan kemudaratan baik bagi dirinya atau kemudaratan bagi orang lain. Jadi seburuk-buruknya perbuatan yaitu syirik kepada Allah dan membahayakan kepada orang-orang lain kaum muslimin, baik dari perkataannya ya ataupun dengan apa yang ada pada dirinya. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimajalasatil ulama." Hendaklah kalian duduk dengan para ulama. Duduk dengan para ulama, yaitu mereka yang para ulama itu yang alim, amilin, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu mereka. Wastima'a kalamil hukama, dan mendengarkan perkataan orang-orang bijak, yaitu orang yang mengetahui tentang tauhid, orang yang mengetahui tentang zat Allah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita masih duduk dengan ulama, orang-orang ahli hikmah? Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalba al-maita
binuril hikmah. Fa inna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati yang mati, hati kita ini binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, dengan nasihat-nasihat yang disampaikan dengan para ulama. Kama yuhyil arda al-maita bima'il matar, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan bumi yang mati. Bumi ini tadinya mati, tandus, kering, kerontak, yaitu dengan mendatangkan air hujan. Jadi kalau kita, hati kita yang selalu mantap keimanan kita, selalu istiqomah, maka seringlah duduk dengan para ulama. Karena kalau duduk dengan para ulama, kita ngobrolnya pasti tentang akhirat, tentang sedikit ayat Al-Quran, sedikit-sedikit ya, ngutip hadis Nabi, sedikit-sedikit zikir, alhamdulillah. Karena nggak mungkin duduk dengan para ulama ya, dari duduk sampai selesai ngomongin bisnis aja. Nggak ngerti ulama, ya. Gimana nih kiai? Besok proyek apa nih, bisnis apa yang bagusnya? Tidak pada tempatnya. Ntar beda lagi itu kita ngobrol ya. Ada lagi ahlinya, ahli bisnis, ya, ahli tentang hal-hal seperti itu. Tapi kalau dengan ulama yang ceritanya itu Al-Quran, hadis, kemudian akhlak mereka, perbuatan mereka. Nah, ini menumbuhkan hati kita, yang menghidupkan hati. Karena hati itu disebutkan ada hati yang marid, ada yang hati sakit, fi qulubihim maradh, hatinya berpenyakit, ada hati yang mati. Kalau hati itu sudah mati, orang sudah malas ngapa-ngapain untuk ibadah. Sholat malas, masjid malas, baca Quran malas, zikir malas, sudah enggak mood. Ini namanya hati mati. Nauzubillah. Supaya itu duduklah dengan para ulama. Cuman masalahnya nih, Pak. Kalau kita itu sakit gigi, sakit kepala, demam, itu kita cepat rasain. Kita cepat beli obat atau pergi ke dokter supaya sembuh. Tapi kalau hatinya sakit, banyak kita tidak sadar. Tubuh kita bisa mati, nggak makan, nggak minum, 3 hari, 4 hari nggak makan, nggak minum, bisa mati. Begitu pula hati kita bisa mati. Kenapa? Tidak pernah ngaji, tidak pernah mendengar siraman rohani, tidak pernah duduk bersama para ulama, tidak pernah mendengar tausiah. Nah, ini bisa mematikan hati kita. Nauzubillah. Kalau hati sudah mati, sudah malas. Kenapa kamu nggak ke masjid? Kenapa dia nggak ngaji, nggak puasa? Sudah mati itu orang. Apanya yang mati? Hatinya yang sudah mati. Badannya jalan, yang akan disebutkan seperti mayat hidup. Banyak manusia ini seperti mayat hidup. Mayat yang berjalan, sebenarnya dia sudah mati, tapi dia masih bisa jalan. Itu dikatakan mayat hidup. Ketika tidak melaksanakan ibadah disebut dengan mayat hidup. Alhamdulillah dari. Tapi ketika kita cepat merasa ada mulai malas ya di kita ini, obatnya siapa? Dokternya hati, yaitu para ulama, para guru kita, insyaallah. Kemudian dalam hadis yang lain terakhir, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Hanifah, Rasul bersabda, "Jalisul kubara wa sairul ulama wa khalqul hukama." Duduklah kalian dengan para pembesar-pembesar ilmu, dengan para ulama. Duduklah bersama mereka, bertanyalah kepada mereka, dan bergaullah dengan orang-orang yang bijak, para ahli hikmah. Kata-katanya nasihat, kata-katanya manfaat. Ini dianjurkan oleh Rasul ya, agar kita duduk dengan para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita
seperti itu kita dipertemukan dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak materi kita pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Pak Ustaz pencerahannya bagi jamaah yang kurang bebas. Silakan. Ya, silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bulan Syawal, Ustaz. Semoga bulan pernikahan ini semua jamaah nanti terus meningkat ibadahnya, Ustaz. Yang saya mau tanyain, sebenarnya semoga ini pertanyaan saya enggak mengenai prioritas Allah. Maksudnya Allah itu menaruh dosa itu di mana, Ustaz? Menaruh dosa itu di mana, Ustaz? Meletakkan dosa. Meletakkan dosa ya. Meletakkan dosa di mana, Ustaz? Terus dan membuangnya di mana, Ustaz? Pertama. Terus kalau dosa itu ditempatkan di mana? Apakah dengan cukup istighfar aja udah cukup atau gimana, Ustaz? Terus pertama. Kedua, Allah menaruh kebahagiaan, ketenangan itu diletakkan di mana, Ustaz, di manusia itu? Minta pencerahan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang dosa. Manusia itu al-insanu makan manusia wa manusia itu tempatnya dosa. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau tidak ada lagi orang yang berdosa di muka bumi ini, maka akan digantikan gitu, dengan adanya orang yang berdosa, supaya nanti dia jadi ada taubat, ada insyaf, ada istighfar, semuanya berkaitan semua. Dan kemudian dalam diri manusia ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah dalam diri manusia itu ada sifat fujur, ya, sifat dosa, sifat berbuat maksiat. Kemudian ada sifat takwanya. Tidak ada yang maksum. Yang maksum hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul tidak berdosa. Karena Rasul dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kita sebagai manusia biasa, hamba-hamba Allah, kita tidak terlepas dari kesalahan. Cuman masalahnya, salahnya ini besar apa kecil, gitu kan? Seperti tadi yang kita sebutkan tadi tentang syirik tadi. Orang-orang soleh seperti bapak-bapak semua, ya, saya yakin tidak ada lah yang mabok, tidak ada yang main judi, gitu kan Pak, yang ada di pagi hari ini. Tidak ada melakukan dosa-dosa besar. Tidak ada kita yang menghamar, habis ngaji ini kita menghamar, minum, misalnya tidak ada. Tapi dosa-dosa kecil kita semua yang ada di sini ada nggak Pak? Ada. Cuma kita dikaruniai oleh Allah untuk istighfar, untuk insyaf, menyadari bahwa itu salah. Hati kecil kita ini bilang, walaupun kita tidak tahu dalilnya, tanya apa dalilnya itu? Apa ya kemarin Pak? Tapi hati kecil kita, namanya nurani kita, pasti mengatakan itu salah. Habis kita misalnya melakukan suatu kesalahan, hati kita bilang, enggak benar tadi begitu, ya. Makanya Nabi mengatakan istafti qalbi, tanyakan kepada hati kecilmu. Karena hati kecil seseorang itu murni, bersih, suci, gitu ya. Istafti qalbi, tanya. Kalau udah tak tahu lagi di mana bagus, tanya pada hati kecil kita. Para pelaku kejahatan itu, kalau kita tanya jujurnya, pasti dia katakan bahwa perbuatan dia itu tidak benar. Jadi kesalahan itu memang tidak luput dari benar. Di surat
Banyak dalam Al-Quran itu selalu mengatakan innal insana khuliqa haluma. Manusia itu diciptakan juga penuh dengan keluh kesah. Keluh kesah sifat manusia itu. Kecuali nanti Allah sebutkan illal musallin, kecuali orang-orang yang yang sholat, yang terus menerus dalam sholatnya, orang yang meyakini tentang hari kiamat. Keluh kesah juga nggak boleh. Nggak boleh kita banyak keluh kesah. Kalau dapat rezeki, wah, pelaris kan tadi, pelaris sih cuman 1 juta. Cuman, alhamdulillah, laris tapi cuman, pakai cumannya ini dosanya di sini. Harusnya alhamdulillah, udah syukurin walaupun sedikit, ya kan? Yang kasih kata cuman itu. Kalau sepi, ngeluh, aduh gimana kan sepi banget, aduh banyak aduh. Nah, ini sifat yang penuh dengan kesalahan yang ada pada diri manusia. Tidak ada kita yang lepas dari salah. Nah, itulah gunanya kita istighfar. Nabi mengatakan, Nabi mencontohkan istighfar beliau 70 kali sampai 100 kali dalam 1 hari. Kadang-kadang ada kesalahan yang kita nggak sadar gitu, atau yang terbersit di hati. Ngelihat orang pakai baju merah, ini orang pakai baju merah, kulitnya hitam kayak dari lalu, bersit. Nah, itu juga satu dosa juga kan. Jadi dosa batin. Jadi istighfar itu yang membersihkan dosa batin kita juga. Atau tiba-tiba sombong, lagi naik mobil, tiba-tiba sombong lihat orang naik motor, naik sepeda. Ya Pak, ini mohon maaf nih, ini tibanya khawatir. Jadi ada dosa yang terlintas Pak, set gitu maksudnya. Nah ini perlu istighfar. Jadi dosa yang ya di batin kita, atau tiba-tiba kita ria, atau tiba-tiba ujub, tiba-tiba nah saya nih hari ini puasa Som Kamis, puasa Syawal, lihat orang di jalan masih makan nggak puasa nih, ini puasa. Itu ujub kita. Nah, itu juga dosa. Gimana hapusinnya? Istighfar. Itu gunanya istighfar itu. Ya. Jangan salah apa saya ya. Jangan katakan aduh begini amat salah apa saya. Nah, ketika kita katakan salah apa saya itu juga dosa juga. Para ahli ma'rifat tuh hatinya selalu terhindar dari dosa. Makanya puasa orang-orang khos orang-orang khusus, puasanya tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi hatinya juga dijaga. Oh tiba-tiba suzon aja kan, tiba-tiba muncul suzon orang di jalan. Kita di jalan dia ada orang ngumpul cipratan air, wah ini orang kurang adab atau ya macam-macam kurang ajar gitu ya. Tapi kalau orang yang husnuzon, barangkali dia mengantar istrinya ke rumah sakit melahirkan. Nah ini husnuzon tadi dihadirkan dia. Jadi dosa itu gitu. Dosa tidak hanya bagiannya dosa besar, dosa kecil itu yang zahir saja. Yang zahir misalnya mulut mencaci orang itu juga dosa. Marahin orang juga dosa. Memarahin bukan pada tempatnya, gitu. Orang nggak salah, tiba-tiba diomelin. Nah ini juga dosa. Atau pukul, nyubit, nendang. Nah itu yang zahir. Batin juga ada dosa. Nah ini. Makanya ada qalbun salim. Hati yang selamat illa man atallahu qalbun salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, hatinya juga bersih, ya bersih. Karena dosa itu kallabal rona ala qulubihim. Setiap dosa itu membuat rona ala qulubihim, menjadi noda-noda hitam. Ya 1 titik, 2 titik, 2 titik, sehingga kalau banyak hatinya itu jadi hitam, sehingga dia
terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istighfar itu tadi yang membersihkan terkait dengan dosa orang lain kepada orang lain, hak orang. Dulu misalnya di kampung Mbak pernah pulang sekolah ngambil mangga ya, tetangga siapa ini, atau ada yang kehilangan ayam, ada yang begadang malam, siapa ini yang begadang malam, ayam saya hilang. Minta maaf, nggak bisa dengan istighfar. Datangin kalau masih itu Pak Haji dulu yang ngambil mangga itu saya gitu. Kalau nggak ada orangnya udah meninggal ya anaknya. Kalau diminta ganti. Ya. Ada Abdullah bin Mubarak itu satu kelebihan korma. Ya. Dia beli korma sekilo, ternyata sudah dihitung lebih 1 biji itu dia balik lagi Mekah cari orang yang jual korma. Ya, Masya Allah. Ya, kita kadang-kadang di Jabu tambah ya Bang. Cobain, manis kan nih rambutan, manis ya. Beli sekilo. Coba sambil abangnya nimbang cobain makan, atau udah 3 biji aja dimakan, ya udah lebih dari sekilo, ya kan? Nah, jadi istighfar itu seperti itu. Kemudian tadi tentang ketenangan. Pahala itu kalau di mana? Ya, pahala itu diisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya tentang itu, cuma kita tidak pikirkan pendidikan di mana letaknya, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketenangan itu sebenarnya ada di hati kita. Namanya sakinah. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Ya, Allah menurunkan sakinah, ketentraman di dalam qulub hati orang-orang yang beriman. Itu makanya Nabi mengatakan laisal ghina min kasratil mal wal amwal walakinnal ghina nafsi. Jadi yang kaya itu kata Rasul bukan kaya harta. Bisa jadi kaya harta tapi tidak tenang kehidupannya. Kata Nabi orang yang kaya itu kaya dalam jiwa, kaya dalam hatinya ini. Hatinya lapang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Lapang hati, tidak cepat marah, penyabar, lapang dada. Itu orang yang bahagia di seperti itu. Anzala sakinah. Dari mana turunnya sakinah itu? Dari membaca Al-Quran. Karena Nabi begitu. Ya, membaca Al-Quran, kemudian mempelajari tafsirnya. Ya. Anzala sakinah dan rahmat. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya kebahagiaan ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bermaksiat itu sebenarnya orang yang maksiat itu seperti pelaku kejahatan yang bersembunyi. Ya, tidur di rumahnya, datang mobil atau bunyi motor, nah itu udah ketakutan. Jangan-jangan polisi. Ya, nah, pelaku ya kan? Padahal itu bukan tetangganya atau siapa. Ya, dia udah takut duluan. Ketika seseorang maksiat itu seperti itu, tidak tenang, ya, tidak tenang dalam jiwanya. Jadi kalau ingin bahagia, takwa, jalani perintah Allah dan jauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita bahagia. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya yang bahagia itu siapa? Orang yang muttaqin. Surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang bahagia itu, orang yang menang itu adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin bahagia, takwa kepada Allah. Bukan bahagia dengan banyak mencari harta. Justru harta itu nanti bisa bikin kita susah. Kalau mau meninggal bingung ini kerja lain, terlalu banyak. Baik, kira-kira begitu. Kelihatannya waktu udah habis. Jadi kalau ada pertanyaan nanti sambil menghilangkan ini saja kita bisa bahas sama-sama. Sebelumnya kami dari DKM ada informasi pertama mengenai pendaftaran kurban sapi kolektif dibuka
dan alhamdulillah kuda sapi ketiga. Jadi kami mohon kepada jamaah yang mau ikut kurban sapi kolektif itu sesegera mungkin, karena sapi sekarang lagi harga sedikit susah, ada di lapangan dan harga juga tidak tinggi. Insya Allah untuk persiapan DKM sudah booking 11 ekor sapi di langganan biasa, seperti sapi yang lalu, kurang lebih ukurannya begitu. Dan mengenai harga mungkin hari Selasa keputusan rapat pengurus harga berapa, tapi indikasi sementara kelihatannya per orangnya sama dengan tahun yang lalu, yaitu 3,6. Itu informasi yang bisa kumpulkan. Yang kedua, untuk pengadaan tempat pemandian jenazah, alhamdulillah kemarin sudah tiba, dan ada kalau mau lihat di mana di belakang, karena itu merupakan sedekah infak daripada jemaah, termasuk dari membuat tempat pemandian juga, dia ikut infak juga, ikut sedekah. Tinggal perlengkapan lainnya yang belum kami lengkapi. Yang ketiga, mohon doa Bapak Ustaz, karena pada jemaah ada yang musibah, di antaranya pada sehat para syukur yang sudah dioperasi masih kembali, mohon doanya dari jemaah semoga pada cara sehat kembali sehingga bisa berkumpul lagi dengan akidah dan juga untuk jemaah lain. Terus yang lainnya ada yang kena musibah dan menjadi keberkahan, karena musibah juga tidak semata-mata musibah jadi sakit, tetapi mungkin teguran atau pengurangan amal-amal buruk lainnya. Untuk itu kami mohon Pak Ustaz dan sekalian doa untuk kajian pagi ini. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah angkat hidupnya dan buat seluruh jamaah pada semua dari musala muslim juga diberikan kesehatan, keselamatan, bahagia, kemudian surga, Fatihah. اللهم ارفعنا الغلاء والبلاء والضراء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة وشدائد بينها ما ظهر منها وما بطن، خصوصا إخواننا في بلادنا هذا إندونيسيا. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في سمعنا. اللهم أنت مساجد الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام ويدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى لنا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.